berjumpa kembali di pembelajaran ekonomi. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Di sini akan banyak diulas tentang bagaimana gambaran umum kondisi pertumbuhan dan pembangunan di Indonesia. Bagaimana strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Di awal kita akan tentang tujuan dari pembelajaran kali ini adalah setelah membaca materi, anak-anak mampu menjelaskan pengertian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan baik. Setelah melakukan kegiatan diskusi, anak-anak mampu menghitung laju pertumbuhan ekonomi dengan rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi secara tepat. Setelah melakukan kegiatan diskusi, anak-anak mampu menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi dengan baik. Setelah melakukan pengamatan, Anda mampu membedakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah mengerjakan penugasan, anak-anak mampu menyimpulkan data indikator terkait dengan pembangunan ekonomi di Indonesia dengan tepat. Baiklah, kita akan mulai pembahasan terkait dengan yang pertama adalah teori pertumbuhan ekonomi. Apa saja teori-teorinya? Ada yang pertama terkait disampaikan teori klasik, yang kedua adalah teori neoklasik, yang ketiga teori neo-Keynes, yang keempat teori Weber-Rostow, dan yang terakhir adalah teori Karl Bucher. Kita bahas satu persatu. Teori klasik itu dikemukakan oleh dua ahli, yaitu Adam Smith dan David Ricardo. Adam Smith menyampaikan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor output total dan pertumbuhan penduduk. David Ricardo menyampaikan dikenal dengan teori the law of diminishing return. Peningkatan produktivitas tenaga kerja memerlukan kemajuan teknologi serta akumulasi modal yang cukup. Teori klasik oleh Joseph A. Schumpeter. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses inovasi yang dilakukan inovator dan wirausahawan. Oleh Robert Solow, pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil output. Teori neo-Keynes itu menyatakan faktor yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah adanya pengaruh investasi pada permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas produksi. Penanaman modal menjadi komponen penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Teori Rostow ada beberapa tahapan, ada tahapan masyarakat tradisional, ada tahapan prasyarat tinggal landas, ada tahap tinggal landas, tahap menuju kedewasaan, dan tahap konsumsi tinggi. Teori Karl Bucher itu produksi untuk kebutuhan sendiri, perekonomian sebagai perluasan pertukaran produk di pasar. Pada perekonomian nasional, peran perdagangan makin penting, yaitu di rumah tangga negara. Kegiatan perdagangan telah meluas melintasi batas negara dan rumah tangga dunia. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana menghitung pertumbuhan ekonomi. Adapun rumusnya yaitu produk domestik bruto pada tahun berjalan dikurangi dengan produk domestik bruto tahun sebelumnya dibagi dengan produk domestik bruto pada tahun berjalan dikali 100%. Nah, itu rumus bagaimana kita mendapatkan apakah suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik atau belum. Nah, lalu kita lihat perbedaan dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu apa. Jadi, mungkin sering kalian dengar ada kata pertumbuhan, ada kata pembangunan. Bedanya, kita lihat sekarang. Kalau pertumbuhan ekonomi itu proses naiknya produk per kapita secara terus-menerus. Sedangkan pembangunan ekonomi itu proses perubahan menuju perbaikan, termasuk usaha meningkatkan pendapatan per kapita dalam jangka panjang. Tidak, dalam pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pemerataan pendapatan. Sedangkan dalam pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Yang pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pertambahan penduduk,
Pembangunan ekonomi memperhatikan pertambahan penduduk. Ya, pertumbuhan ekonomi belum tentu mengindikasi peningkatan taraf hidup masyarakat. Kalau pembangunan ekonomi sudah meningkatkan taraf hidup masyarakat, yaitu di pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi sudah tentu adalah pembangunan ekonomi selalu disertai oleh pertumbuhan ekonomi. Nah, itulah perbedaan dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, supaya anak-anak bisa memahami. Jadi apa sih itu pertumbuhan dan apa itu pembangunan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi ada dari segi ekonomi, ada segi non-ekonomi. Yang dari segi ekonomi itu adalah sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusianya. Sudah itu sumber daya alam, itu modal, teknologi dan kewirausahaan. Dari segi non-ekonomi ada etos kerja masyarakat dan pemerintah, kestabilan politik dan keamanan negara, kondisi sosial budaya masyarakat, kemudahan layanan birokrasi. Nah, dua hal inilah yang mempengaruhi apakah pembangunan ekonomi berjalan dengan baik atau tidak, ya. Indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi itu ada indikator moneter, ada indikator non moneter. Dari pertumbuhan ekonomi produk domestik bruto secara meningkat, pendapatan per kapita meningkat. Nah, itu dari indikator moneter. Dari indikator non moneter, indeks kualitas hidup, indeks pembangunan manusia, dan indeks indikator campuran, ya. Permasalahan pembangunan ekonomi ada kemiskinan, ada ketimpangan pendapatan, dan pengangguran, ya. Sudah itu ketimpangan pembangunan, pertumbuhan penduduk tinggi, inflasi yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah. Nah, itulah permasalahan-permasalahan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Ya, perencanaan dengan kebijakan pembangunan, ya. Pertama itu kebijakan perencanaan, sudah di kebijakan penganggaran, kebijakan pemantauan dan evaluasi, kebijakan penanganan masalah, ya. Strategi pembangunan ekonomi Indonesia itu telah dilakukan itu di Indonesia, yaitu pengembangan pusat-pusat perekonomian, meningkatkan investasi agar kegiatan produksi perusahaan meningkat dan dapat mengurangi pengangguran, membangun sarana pendidikan dan kesehatan, meningkatkan pembangunan infrastruktur fasilitas publik, melakukan sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja, menerapkan riset ilmu, pengetahuan dan teknologi, meningkatkan pelatihan dan pengembangan kewirausahaan, mempermudah akses modal bagi petani dan nelayan. Dan yang terakhir, memberikan bantuan dan insentif pada badan usaha yang berorientasi pada ekspor. Nah, demikianlah pembahasan terkait dengan pembangunan ekonomi di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa mempercepat pemahaman dari anak-anak. Terima kasih.